Bagaimana mungkin seekor unta bisa hidup di tengah gurun yang panas dan kering, bahkan mampu bertahan berhari-hari tanpa menemukan air? Banyak orang percaya bahwa unta bisa bertahan karena menyimpan air di punuknya. Tapi ternyata, anggapan itu tidak benar. Lalu, apa sebenarnya rahasia unta? Jawabannya jauh lebih menakjubkan daripada sekadar menyimpan air. Unta adalah salah satu hewan yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menghadapi lingkungan ekstrim. Di gurun, suhu bisa sangat panas pada siang hari, sementara pada malam hari temperatur dapat turun drastis. Air sangat sulit ditemukan, makanan terbatas, dan tubuh harus bekerja keras agar tidak kehilangan cairan. Namun, unta memiliki sistem tubuh yang dirancang khusus untuk menghadapi semua kondisi tersebut. Hal pertama yang perlu diluruskan adalah tentang punuk unta. Punuk unta bukanlah tempat penyimpanan air. Punuk sebenarnya merupakan tempat penyimpanan lemak. Lemak tersebut dapat digunakan sebagai sumber energi ketika makanan sulit ditemukan. Ketika tubuh membutuhkan energi, cadangan lemak di punuk dapat dipecah dan digunakan untuk menghasilkan energi. Lalu, apakah pemecahan lemak itu menghasilkan air? Ya, proses metabolisme lemak memang menghasilkan sejumlah air sebagai produk sampingan. Tetapi jumlahnya tidak cukup untuk mengatakan bahwa punuk adalah tangki air. Jadi, rahasia utama unta bukanlah menyimpan air dalam punuk. Rahasia sebenarnya terdapat pada kemampuan tubuhnya untuk menghemat air dengan sangat efisien. Bayangkan manusia berada di tengah gurun dengan suhu yang sangat panas. Tubuh akan berkeringat untuk menurunkan suhu. Masalahnya, keringat berarti kehilangan air. Unta juga bisa berkeringat, tetapi mereka memiliki toleransi yang jauh lebih besar terhadap perubahan suhu tubuh. Pada kondisi panas, suhu tubuh unta dapat meningkat beberapa derajat sebelum tubuh harus melakukan pendinginan besar-besaran melalui keringat. Ini sangat penting. Dengan membiarkan suhu tubuh naik pada siang hari, unta dapat mengurangi kebutuhan untuk berkeringat. Tubuhnya seperti memiliki sistem pendingin yang sangat hemat energi dan hemat air. Ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh unta tidak langsung bereaksi dengan mengeluarkan banyak air melalui keringat. Sebaliknya, tubuhnya menyimpan panas sementara. Kemudian, ketika malam tiba dan udara menjadi lebih dingin, panas tersebut dapat dilepaskan kembali ke lingkungan. Strategi ini membantu unta mengurangi kehilangan cairan. Inilah salah satu alasan mengapa unta mampu bertahan dalam kondisi yang akan sangat sulit bagi manusia. Namun, kemampuan unta tidak berhenti di situ. Sistem pernapasannya juga sangat efisien. Setiap kali manusia bernapas, sebagian air keluar melalui udara yang kita hembuskan. Udara yang masuk ke paru-paru harus dilembabkan, dan sebagian kelembapan tersebut kemudian hilang ketika kita mengembuskan napas. Unta memiliki mekanisme khusus pada saluran pernapasannya yang membantu mengurangi kehilangan air. Hidung unta memiliki struktur yang sangat kompleks. Saat unta menghirup udara kering dari gurun, saluran hidung membantu mengambil kembali sebagian kelembapan. Saat mengembuskan napas, sebagian uap air dapat dikondensasikan dan ditahan kembali oleh jaringan di dalam hidung. Dengan kata lain, setiap napas tidak begitu saja membuang air. Tubuh unta berusaha mengambil kembali kelembapan sebanyak mungkin. Bayangkan seperti sistem daur ulang air mini yang terus bekerja setiap kali unta bernapas. Dan ada hal lain yang bahkan lebih mengejutkan. Darah unta juga memiliki kemampuan luar biasa. Sel darah merah unta memiliki bentuk yang berbeda dari manusia. Sel darah merahnya berbentuk lebih oval dan memiliki kemampuan untuk berubah bentuk dengan lebih fleksibel. Mengapa ini penting? Karena ketika tubuh kehilangan banyak air, darah menjadi lebih pekat. Pada manusia, kehilangan cairan dalam jumlah besar dapat membuat darah menjadi lebih kental dan mengganggu sirkulasi. Tetapi sel darah merah unta dirancang untuk menghadapi perubahan tersebut. Sel darah merahnya dapat tetap mengalir dan berfungsi meskipun kondisi tubuh mengalami dehidrasi berat. Kemudian, ketika unta akhirnya menemukan sumber air, kemampuan tubuhnya kembali menunjukkan keajaiban. Unta dapat minum dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu relatif singkat. Dalam kondisi tertentu, seekor unta dapat mengonsumsi air dalam jumlah puluhan liter dengan cepat, terutama setelah mengalami dehidrasi. Air tersebut kemudian digunakan untuk mengembalikan keseimbangan cairan tubuh. Kemampuan ini sangat berbeda dari manusia.
Tubuh manusia tidak dirancang untuk mengalami dehidrasi berat lalu mengisi kembali cairan dalam jumlah besar dengan cara yang sama. Unta justru memiliki sistem tubuh yang mampu menghadapi perubahan ekstrim tersebut. Ada satu hal lagi yang membuat unta sangat hemat air. Ginjalnya. Ginjal unta sangat efisien dalam menghemat cairan. Ketika tubuh kekurangan air, ginjal akan menyerap kembali sebanyak mungkin air sehingga hanya sedikit yang terbuang melalui urin. Akibatnya, urin unta bisa menjadi sangat pekat. Kotorannya juga sangat kering karena tubuh mengambil kembali banyak cairan dari sistem pencernaan. Bahkan kotoran unta bisa begitu kering sehingga secara tradisional dapat digunakan sebagai bahan bakar setelah dikeringkan. Semua ini menunjukkan satu hal. Unta bukanlah hewan yang memiliki persediaan air tanpa batas. Sebaliknya, tubuhnya sangat ahli dalam mencegah air keluar. Jadi ketika kita mengatakan unta bisa bertahan berhari-hari tanpa minum, bukan berarti tubuhnya sama sekali tidak membutuhkan air. Unta tetap membutuhkan air. Hanya saja, tubuhnya mampu mengurangi kehilangan air secara ekstrim dan bertahan lebih lama ketika sumber air tidak tersedia. Kemampuan tersebut merupakan hasil dari adaptasi yang berlangsung sangat lama terhadap lingkungan gurun. Sekarang bayangkan kehidupan seekor unta di gurun. Matahari berada tepat di atas kepala. Pasir memantulkan panas. Angin membawa udara yang sangat kering. Tidak ada sungai. Tidak ada danau. Tidak ada sumber air yang terlihat. Bagi banyak hewan, kondisi seperti ini bisa menjadi ancaman mematikan. Tetapi bagi unta, tubuhnya memiliki berbagai strategi untuk bertahan. Bulu tubuhnya juga memainkan peran penting. Mungkin kita berpikir bahwa bulu tebal justru membuat unta semakin panas. Namun, bulu tersebut sebenarnya membantu melindungi tubuh dari panas matahari. Lapisan bulu dapat mengurangi jumlah panas yang langsung mencapai kulit. Dengan demikian, tubuh tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengeluarkan panas melalui keringat. Bulu unta juga membantu melindungi tubuh dari udara dingin pada malam hari. Jadi, bulu tersebut bukan sekadar pelindung dari panas. Ia juga berfungsi sebagai isolator terhadap perubahan suhu yang ekstrim. Selain itu, bentuk tubuh unta juga membantu mengatasi lingkungan gurun. Kakinya panjang sehingga tubuhnya berada lebih jauh dari permukaan pasir yang sangat panas. Kakinya juga memiliki telapak yang lebar. Telapak tersebut membantu menyebarkan berat tubuh sehingga unta tidak mudah tenggelam ke dalam pasir. Itulah sebabnya unta sering disebut sebagai kapal gurun. Bukan karena ia menyimpan air di dalam tubuh seperti tangki, tetapi karena ia mampu bergerak dan bertahan di lingkungan gurun dengan cara yang luar biasa. Namun, ada fakta lain yang menarik. Unta tidak selalu harus mencari air setiap hari. Di beberapa lingkungan, jika tersedia makanan yang mengandung sedikit kelembapan, unta dapat memperoleh sebagian cairan dari makanan tersebut. Ketika makanan benar-benar terbatas dan air tidak tersedia, tubuh akan menggunakan cadangan energi dan menekan kehilangan cairan. Lalu, bagaimana dengan punuk? Ketika cadangan lemak di punuk digunakan, ukuran punuk dapat berkurang dan bahkan tampak menjadi lebih kendur. Ketika unta kembali mendapatkan makanan yang cukup, cadangan lemak dapat terbentuk kembali. Jadi, kondisi punuk juga bisa menjadi gambaran tentang cadangan energi tubuh. Yang menarik, lemak disimpan terutama di punuk, bukan tersebar secara tebal di seluruh tubuh. Hal ini membantu mengurangi isolasi panas di bagian tubuh lainnya. Dengan kata lain, unta memiliki sistem penyimpanan energi yang sangat sesuai dengan lingkungan gurun. Tetapi kemampuan paling luar biasa dari unta mungkin adalah kemampuannya menghadapi dehidrasi. Seekor unta dapat kehilangan sebagian besar cairan tubuhnya dan masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Sementara kehilangan cairan dalam jumlah yang sama pada manusia dapat menjadi kondisi yang sangat berbahaya. Tubuh unta dapat mengubah berbagai proses fisiologis untuk mempertahankan kehidupan. Aliran darah, suhu tubuh, produksi urin, keringat, dan penggunaan energi semuanya dapat disesuaikan untuk menghemat cairan. Ini seperti sebuah sistem darurat yang secara otomatis aktif ketika air mulai langka. Dan ketika air akhirnya ditemukan, tubuh unta tidak hanya minum sedikit. Ia dapat segera mengisi kembali cairan yang hilang. Bayangkan perjalanan panjang melintasi gurun. Hari pertama, unta masih memiliki cukup cairan. Hari kedua, tubuh mulai mengalami kehilangan air. Hari ketiga,
tubuh semakin menghemat cairan. Suhu tubuh diatur dengan cara yang berbeda. Ginjal mengurangi jumlah air yang terbuang. Pernapasan berusaha mempertahankan kelembapan. Darah tetap berfungsi meskipun lebih pekat. Dan tubuh menggunakan cadangan energi dari lemak. Semua sistem tersebut bekerja bersama. Tidak ada satu bagian tubuh yang menjadi satu-satunya alasan unta bisa bertahan. Justru kombinasi berbagai kemampuan inilah yang membuatnya luar biasa. Namun, ada satu kesalahpahaman lagi. Unta tidak bisa hidup tanpa air selamanya. Jika tersedia air, unta akan tetap meminumnya. Dan dalam kondisi panas ekstrim, jika tidak mendapatkan air dalam waktu terlalu lama, unta juga bisa mengalami dehidrasi parah dan akhirnya mati. Jadi, kemampuan unta lebih tepat disebut sebagai kemampuan bertahan lama tanpa akses air secara langsung, bukan kemampuan untuk tidak membutuhkan air. Perbedaan ini penting. Karena kehebatan unta sebenarnya bukan terletak pada kemampuan menyimpan air dalam jumlah besar. Kehebatan sejatinya adalah bagaimana tubuhnya menghemat setiap tetes air yang dimiliki. Bayangkan jika tubuh manusia memiliki kemampuan seperti itu. Kita mungkin bisa berjalan jauh di bawah terik matahari tanpa banyak berkeringat. Kita bisa menghemat air melalui ginjal. Kita bisa mengatur suhu tubuh agar tidak cepat kehilangan cairan. Kita bahkan mungkin bisa mengalami dehidrasi berat tanpa langsung mengalami kegagalan sistem tubuh. Tetapi manusia tidak memiliki semua adaptasi tersebut. Itulah sebabnya gurun yang terlihat seperti lingkungan kosong sebenarnya merupakan salah satu tempat paling ekstrim bagi kehidupan. Dan unta adalah salah satu contoh terbaik tentang bagaimana makhluk hidup dapat beradaptasi dengan lingkungan yang sangat keras. Selama ribuan tahun, manusia juga memanfaatkan kemampuan luar biasa ini. Unta telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di wilayah gurun. Ia digunakan untuk transportasi, membawa barang, melakukan perjalanan jarak jauh, dan membantu manusia melewati wilayah yang sulit dijangkau. Tanpa kemampuan alami unta untuk menghadapi kekurangan air dan panas ekstrim, perjalanan melintasi gurun akan jauh lebih sulit. Jadi, ketika kita melihat seekor unta berjalan perlahan di atas pasir, jangan menganggapnya sebagai hewan biasa. Di balik tubuhnya terdapat sistem biologis yang sangat kompleks. Punuknya menyimpan lemak sebagai cadangan energi. Ginjalnya bekerja keras menghemat air. Hidungnya membantu mempertahankan kelembapan. Sel darah merahnya mampu menghadapi perubahan volume cairan tubuh. Bulu tubuhnya membantu mengontrol panas. Kakinya dirancang untuk berjalan di atas pasir. Dan suhu tubuhnya dapat berubah untuk mengurangi kebutuhan berkeringat. Semua kemampuan tersebut bekerja bersama dalam satu sistem yang sangat efisien. Jadi, apa sebenarnya rahasia unta bisa bertahan berhari-hari tanpa minum? Bukan karena ada tangki air tersembunyi di dalam punuknya. Bukan pula karena unta tidak membutuhkan air. Rahasianya adalah kemampuan luar biasa tubuhnya untuk menghemat, mempertahankan, dan menggunakan air dengan sangat efisien. Unta tidak menaklukkan gurun dengan kekuatan. Ia menaklukkannya dengan efisiensi. Setiap tetes air dijaga. Setiap energi dimanfaatkan. Setiap perubahan suhu diantisipasi. Dan setiap bagian tubuh bekerja untuk satu tujuan, yaitu bertahan hidup. Itulah sebabnya unta menjadi salah satu makhluk paling menakjubkan di planet ini. Seekor hewan yang terlihat sederhana, tetapi memiliki sistem tubuh yang mampu menghadapi salah satu lingkungan paling ekstrim di bumi. Jadi, lain kali ketika kamu melihat seekor unta, ingat satu hal. Ia bukanlah hewan yang membawa tangki air di punuknya. Ia adalah hewan yang membawa salah satu sistem bertahan hidup paling luar biasa yang pernah diciptakan alam. Dan mungkin, justru disitulah rahasia terbesar unta berada. Itulah tadi kisah dan fakta menakjubkan tentang rahasia bagaimana unta mampu bertahan di tengah kerasnya gurun. Ternyata, di balik tubuhnya yang terlihat sederhana, tersimpan kemampuan luar biasa yang membuatnya mampu menghadapi panas, kekurangan air, dan kondisi ekstrim. Semoga video ini menambah wawasan dan membuat kita semakin kagum pada keajaiban ciptaan Allah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta dan kisah menarik lainnya dari Hafa Channel. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, semakin banyak kita belajar, semakin banyak keajaiban yang bisa kita temukan. Hafa Channel, berbagi pengetahuan,
menghadirkan keajaiban.